Hmm. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok KI. Di sini akan memaparkan hasil kerja kelompok kami di proyek 2 mata kuliah pengolahan sinyal digital. Dengan saya, Gunadi Sidik, dengan NIM H1A02304. Saya Ihya Ulumuddin dengan NIM H1A023068. Saya Alvito Damedwi Widya, NIM 1A 023 112. Jadi, di sini tugas yang pertama adalah mensintesis lagu. Pada tugas ini, kami mencoba mensintesis lagu salah satu grup band asal Amerika Serikat, Green Day, berjudul Wake Me Up When September Ends, dengan menggunakan software Octave. Di sini ada source code yang kami gunakan, ada frekuensi pencuplikan yang kami eh, pakai dan periodenya beserta frekuensi setiap nadanya. Kemudian di sini ada vektor yang berisi setiap nada dari potongan lagu yang kami gunakan dan durasi setiap nada yang dimainkan. Kemudian di sini ada pembangkitan sinyal per nada, kemudian ada penggabungan gelombang per nada dan menyimpannya dalam file .wav, kemudian menampilkan spektrogramnya dan memainkan suara nadanya. Kemudian teknik sintesis yang kami gunakan eh, adalah sebagai berikut. Yang pertama, setelah menentukan lagu yang ingin digunakan, selanjutnya menentukan not atau tangga nada dari lagu tersebut. Kemudian mencari frekuensi nada yang sesuai dan menginisialisasi variabel not yang digunakan dengan nilai frekuensinya masing-masing. Selanjutnya adalah membuat array berisi setiap not pada lagu yang disintesis dan array yang berisi durasi setiap nada yang dimainkan. Pada langkah ini, panjang durasi setiap nada dicocokkan dengan lagu aslinya dengan metode trial error. Selanjutnya adalah dengan membuat gelombang untuk setiap nada. Gelombang yang digunakan adalah gelombang sinus, di mana diharapkan menghasilkan start yang lebih halus pada setiap nada. Kemudian langkah terakhir menggabungkan gelombang dari setiap nada dan disimpan dalam satu file dengan ekstensi .wav dan hasilnya ditampilkan dalam bentuk spektrogram. Kemudian ini ada spektrogram dari lagu yang kami sintesis. Analisis spektrogramnya sebagai berikut. Pada gambar tersebut menunjukkan spektrogram dari dari potongan lagu Wake Me Up When September Ends. Spektrogram tersebut merepresentasikan distribusi energi frekuensi dari sinyal audio terhadap waktu. Sumbu horizontal di situ adalah sumbu waktu dalam detik dan sumbu vertikal adalah sumbu frekuensi dalam satuan hertz. Intensitas warna menunjukkan kekuatan amplitudo dari masing-masing frekuensi. Yang pertama ada pola frekuensi rendah yang konsisten. Di sini sebagian besar energi terkonsentrasi di frekuensi rendah sekitar 0 sampai 2000 Hz. Yang mana ini mencerminkan ada vokal yang rendah dan stabil sepanjang lagu. Warna kuning tipis menunjukkan stabilitas nada utama atau ritme dasar dari lagu. Kemudian ada kehadiran sinyal diskrit atau perputaran akor. Spektrogram memperlihatkan banyak garis vertikal berwarna gelap atau ungu pekat yang menunjukkan momen-momen hening atau sangat minim energi. Pola ini mengindikasikan jeda antar akor atau transisi antara bagian lagu, seperti perpindahan dari verse ke chorus, serta hasil dari proses sintesis yang membatasi sustain atau durasi setiap nada. Tiga, minim aktivitas frekuensi tinggi. Frekuensi di atas 8000 Hz relatif kurang aktif atau bahkan kosong. Menunjukkan bahwa versi sintesis lagu tidak mengandung banyak unsur high frekuensi seperti hi-hat, sibilance vokal, atau ambience gitar elektrik. Hal ini umum dalam sintesis sederhana secara manual atau saat menggunakan MIDI atau tones generator tanpa layer harmonik lengkap.
Kemudian ada segmentasi waktu, di situ waktu dari potongan lagunya sekitar ada 60 detik, menunjukkan struktur lagu yang padat, dan titik-titik kosong besar di sekitar detik ke 10, 30, dan 60 menunjukkan bagian lagu seperti rehat atau transisi antar verse atau chorus atau akhir bagian bridge. Kemudian lanjut untuk soal yang nomor 2, di mana analisis spektrogram huruf vokal dari setiap anggota kelompok. Untuk sub soal yang pertama, yaitu spektrum suara huruf vokal, di sini sudah terdapat source code untuk program vokal. Boleh di next. Yang pertama, menentukan frekuensi sampling dan juga untuk periode samplingnya. Di sini kita menggunakan frekuensi sampling yaitu 8 kHz. Nah, kemudian di sini kita mendefinisikan file suara vokal yang sudah direkam anggota kelompok. Dan di sini didefinisikan dengan A1, 2, dan 3. Kemudian dari audio, dengan pembacaan audio ini digunakan analisis FFT. Terus untuk figur 1 yaitu memplot em, spektrum dari vokal huruf A untuk setiap masing-masing anggota kelompok. Boleh next. Kemudian untuk figur 2 ini untuk menunjukkan atau menampilkan spektrum dari vokal I yang sudah direkam dari masing-masing anggota kelompok. Terus ada juga untuk vokal U di sini. Boleh next. Di sini untuk memplot spektrum dari masing-masing suara anggota kelompok, vokal E juga. Boleh next. Dan hingga sampai untuk em, vokal huruf O. Next. Nah, di sini terdapat output programnya. Yang pertama itu untuk vokal A di sini bisa dilihat kalau rata dari amplitude yang dihasilkan dari suara masing-masing anggota ini menunjukkan hasil yang lumayan stabil. Yang mana yang paling mencolok di sini adalah vokal A dari suara alvito, di mana amplitudenya cenderung lebih besar dibandingkan dengan vokal IH dan juga sedikit. Next. Untuk spektrum huruf I masih sama seperti huruf A yang tadi, di mana vokal milik Vito masih lebih besar amplitudenya rata-rata daripada vokal dari IH dan Sidik. Next. Nah, di sini untuk vokal U lebih condong pada vokal ihya, di mana vokal ihya di sini amplitudenya lebih terlihat lebih besar ya, rata-ratanya lebih besar dibanding dengan vokal yang lain. Dan next. Di sini untuk E kurang lebih semuanya sama, dan untuk O juga rata-rata sama. Nah, spektrum yang dihasilkan oleh setiap suara anggota kelompok ini menunjukkan bahwa terdapat suara yang memiliki amplitude kecil pada rentang frekuensi tertentu. Untuk amplitude yang kecil ini biasanya pada rentang frekuensi antara 2 kHz hingga 14 kHz, di mana amplitudenya itu sangat kecil sehingga terlihatnya hampir tidak terlihat atau rata dengan bawahnya. Spektrum suara bisa jadi tidak muncul amplitudenya karena frekuensi yang dihasilkan suara tersebut melebihi 16 kHz. Jadi kalau misalnya suaranya sudah melebihi 16 kHz, di sini sudah tidak muncul amplitudenya. Karena bisa jadi suara tersebut, frekuensinya itu yang dihasilkan dari suara tersebut sudah melebihi 16 kHz. Dari ketiga anggota kelompok memiliki perbedaan spektrum gelombang suara satu sama lain. Dapat dilihat bahwa tadi pada suara vokal A, alvito memiliki spektrum gelombang suara yang lebih stabil dan dibandingkan dengan suara yang disidik. Spektrum alvito memiliki nilai amplitude yang lebih besar dan merata di rentang frekuensi, yang artinya vokalnya lebih kuat daripada ihya dan sidik. Itu juga berlaku pada vokal yang U, di mana vokal ihya itu lebih besar ratanya karena vokalnya itu lebih kuat daripada vokal alvito dan juga sidik. Next.
Berikut adalah shortcut dari spektrogram suara huruf vokal anggota kelompok. Eh, Langsung ke outputnya aja. Untuk nomor 2, buatlah spektrum setiap suara yang ada. Berikut adalah hasil dari vokal dari tiap-tiap masing anggota. Pertama ada huruf A, vokal A, lalu vokal I, lalu vokal U, dan vokal E, yang terakhir adalah O. Terus untuk nomor 2 yang C, yang kedua, bandingkan spektrogram untuk suara vokal yang sama dari setiap anggota kelompok dan berikan pembahasan. Untuk pembahasannya, spektrogram huruf vokal dari masing-masing anggota kelompok menunjukkan distribusi frekuensi yang khas tiap huruf vokal. Pada vokal A, E, dan O tampak jelas bahwa intensitas spektral lebih tinggi di frekuensi rendah hingga menengah, sekitaran 500 sampai 3000 Hz, yang mencerminkan karakteristik vokal terbuka dengan forman pertama F1 yang kuat. Warna terang pada daerah ini menandakan amplitudo yang tinggi, menunjukkan bahwa energi vokal paling dominan memang berada pada rentang tersebut. Di sisi lain, vokal I dan U memperlihatkan puncak energi yang lebih sempit dan terkonsentrasi di frekuensi sedikit lebih tinggi, sesuai dengan sifat akustik vokal tertutup. Selain melihat perbedaan antar vokal, kita juga bisa melihat bahwa anggota kelompok mempunyai pola yang sedikit berbeda untuk mengucapkan huruf vokal. Misalnya untuk vokal I dan U, Alvito kelihatan memiliki suara yang lebih jelas dan kuat dibandingkan Ihya dan Sidik. Ini dapat dilihat dari warna terang yang lebih muncul di bagian spektrogramnya, di mana artinya Alvito mempunyai energi yang lebih stabil dan merata di frekuensi tertentu. Perbedaan ini sangat wajar karena bentuk mulut, posisi lidah, dan cara mengucapkan tiap orang itu berbeda-beda. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk lebih kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.